Yes, selamat siang semuanya, balik lagi sama kita. Ini adalah sambungan dari yang X7 kemarin. Ini adalah tipe rumah yang most popular di Fantastic Four. Jadi masih di Park Serpong, lokasinya kita sekarang, dan setelah kita rilis yang X7 kemarin videonya, nah sekarang adalah The Challenger. Meskipun beda tipe ya, kalau yang sebelumnya kan X, kalau ini adalah yang Q. Nah, sebelumnya fase 3 ya, fase 3 kayaknya baru, fase 3 fase 2 sih yang baru ada Q. Fase 3 yang ada Q, tapi Q-nya langsung booming banget ya, yang Q21 kalau nggak salah tuh. Yes, betul. 23 gitu. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan di sini. Kalau yang Q21 sebelumnya atau versi Q yang sebelumnya itu kan lebih memang compact, dia punya ininya. Sama, ini juga compact, tapi again yang konsep Fantastic Four ini adalah apa yang menjadi menjadi menangnya ya. Itu adalah konsepnya yang open space. Lagi-lagi ya, kayak yang di X7 di sebelah. Jadi kesannya tuh lebih luas, padahal basically ya mirip gitu. Tapi karena dia open space, terus banyak main pakai kaca, pakai ini, jadi terlihat lebih luas. Yes, this is Q25. Pastinya salah satu model baru dari Fantastic Four ya, Park Serpong, by Park Serpong. Nah, kita akan review seperti biasa, keliling-keliling dulu, nanti kita review rumahnya seperti apa. Let's go! Yes, welcome to status quo atau di depan. Nah, jadi what most special dari Q25 selain dengan konsepnya yang open space yang gue bilang tadi di awal, tapi dia punya most interestingnya adalah dia punya carport ini cukup panjang. Maybe not luas, tapi panjang. Katanya sih buat mobil. Gue not sure, tapi mungkin kalau misalnya carportnya sampai agak dekat ke depan pintu mungkin bisa ya ininya dua mobil, tapi mungkin zigzag parkir ya. Nah, as you guys can see, ini carportnya di sini. Ya, cukup panjang memang ya, dia punya space-nya. Terus ini adalah tipenya, pastinya. Q25, 3,3 x 6 standar tipikal. Ya, 55,7 bangunannya, tanahnya 52,8. Nah, jadi what is the special thing? Kenapa gue bilang tadi open space dan terasa lebih luas? Kita masuk kayak sekarang, yuk. Ya, come inside Q25. There we go, ini dia. Nah, langsung terlihat banget perbedaannya pada saat kalian masuk dari pintu ya. Kayak ini kesannya masih sama, feel Q21 dan Q sebelumnya itu masih terasa. Dia punya compactness-nya, tapi kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kalau dari video gue, dari POV gue, ini cukup luas. Dia punya si ininya, mungkin lebih ke arah manjang ya. Nah, kenapa? Karena dia punya ceiling, kita bisa lihat. Muka tidak backlight, nah itu cukup tinggi dan desainnya bagus banget, dia pakai kaca, jadi natural light-nya masuk, jadi terang banget. Ini rumah hemat listrik by the way, bisa dibilang kalau kalian bikin konsep seperti ini. Dan ada beberapa tipe yang mungkin kalian bisa dapat side sebetulnya side alley, mungkin bisa buat tempat jemur, bisa buat tempat taruh barang maybe, atau mungkin tempat lainnya. Cuman pastinya mungkin tambahkan api ya di atasnya. Nah, jadi pastinya ada Jessica di sini. Ini ruang tamu dari pintu masuk. Terus ini ada tangganya satu di sini, sama satu lagi di sebelah sini. Nah, cukup unik ya konsepnya. Dan ini adalah langsung ke kitchen and dining area. Which is juga ada kamar mandi. Tapi ini cuma toilet only maybe. Ini cuma toilet doang sih. Nah, ini kamarnya dia terpisah dengan tangganya terpisah ya. Dia satu di atas sini, sama ada satu lagi yang di sebelah sini. Let's go, kita coba lihat ke atas yuk.
Ya, ini dia sisi lain dari kamarnya. Jadi kalau dari POV gue di sebelah kiri tadi pas masuk. Jadi ini master bedroom. Nah, kita putar dulu. Ya. Jadi pastinya di sini kalian ngerasa, wah ini kamarnya kayaknya akan agak sempit ya. Dia punya ceilingnya akan agak pendek. Ternyata tidak. Kalau kalian lihat ke atas, dapat gini. Oh, nggak kelihatan. Jadi ceilingnya itu dia cukup tinggi ya. Oh, di sini. Tuh. Yes, dia punya ceiling cukup tinggi, jadi tetap meskipun dia punya ruangannya itu cukup compact, tapi ceilingnya itu tetap tinggi, jadi masih ada kesan luasnya. Itu yang gue bilang tadi tentang open area. Jadi bukan cuman lantai ruang tamunya lantai satu doang, tapi di atasnya juga ini di mezzanine juga sama, dia agak tinggi. Mungkin juga salah satu ide yang cukup bisa kalian contek dari rumah contoh di sini, biar nanti tetap berasa luas, itu adalah divannya nggak terlalu tinggi ya dari kamarnya, dari ranjangnya ya, dari kasurnya ya. Jadi dia agak pendek, agak low. Jadi bisa banget nambah space sampai ke atas ke bagian plafonnya. Ya, so here we are di kamar yang satu lagi dari Q25. Jadi dari seberang itu kamar master bedroom, kalau ini kamar yang satu lagi atau kamar kalau ini buat anak-anak lah ya. Jadi konsepnya dia pakai dua ini, bisa kalian coba contoh karena ruangannya itu cukup kecil buat kamar anak pastinya. Jadi mungkin bisa contoh pakai ranjang tingkat gini. Nah, terus ini ada satu meja pastinya. Terus di belakangnya ini ada space ya, pastinya bisa buat taruh lemari kalau misalnya ini modelnya seperti ini. Jadi ini boleh banget sih kalian contoh kalau kalian membeli rumah Q25 ini, pakai ranjang susun seperti ini dengan ada lemari di sebelah sininya. Nah ini buat nge-store barang-barangnya sih anak-anak pastinya, karena untuk naruh lemari kayaknya agak sulit ya kalau misalnya kita tambah lemari besar di sini jadi sempit banget. Nah pastinya dia juga ada satu kamar mandi lagi sebelah ini. Sebelah sini kamar mandi, bisa buat mandi juga dan ada toilet ya. Nah, definitely ini gayanya sangat unik. Karena meskipun kayaknya secara luasnya itu jauh lebih kecil ya daripada yang lain kayak Cendana, lalu X7, X6 yang mungkin gue bilang tadi. Ya kalau Blackstar jadi omong atau Blackstar. Nah, dia tapi kesannya masih cukup luas untuk bangunan ya. Jadi masih terasa spacey meskipun kesannya agak kecil. Very nice. Ya, so here's what I thought buat Q25 ya. Sebenarnya kalau kalian tanya ini rumah cocok untuk jadi rumah tinggal atau enggak, kalau buat gue masih bisa untuk jadi rumah tinggal karena konsepnya itu gayanya gaya Jepang ya. Jadi agak memanfaatkan nggak banyak space yang dipakai, tapi itu terlihatnya tuh masih spacey karena seperti kalian lihat ini silau, ini gue mulai kesilauan karena atas itu kaca. Dan jadi kesannya itu luas gitu karena ceilingnya tuh sangat tinggi plafonnya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian yang mau mencoba usaha maybe untuk kayak kontrakin rumah atau mungkin jadi ya kontrakan sih ya sebenarnya basically. Ini bisa banget kalau misalnya kalian mau jadikan ini untuk boarding house, terus untuk bisnis kos-kosan maybe. Ya bisa maybe kos-kosan tapi mungkin yang agak eksklusif ya karena rumahnya benar-benar satu rumah ini. Jadi definitely ini rumah bisa dalam berbagai purpose, mungkin untuk rumah tinggal atau mungkin untuk bisnis seperti kos-kosan atau kontrakan.
Yes, jadi anak ini nggak banyak ngomong di Q25. Dia jatuh cinta sama rumah ini, kayaknya mau beli lagi. Wow. Iya, jadi untuk Q25 sendiri, kalau Yes. buat gue first impression-nya adalah dia, kalau dari gaya ininya ya, desain interior yang di rumah contoh di sini, itu Jago banget kayak sih. Jepang sebenarnya. Oh ya? Kalau Jepang. karena meminimalisir banget ruangan-ruangan Ah. yang terlalu luas atau apa. Jadi benar-benar compact. Agree. Jadi kayak kalian lihat dari si ruang tamu SD itu pakai low table, sofanya pun yang pendek-pendek. Terus dia punya ruang makannya juga nggak terlalu makan banyak tempat. Jadi buat kalian mungkin yang mau merasakan punya rumah dengan sensasi Jepangan, mungkin bisa menjadi rekomendasi ini dan bikin interiornya seperti ini maybe ya, biar terasa spesies. Definitely kalau misalnya pakai furnitur biasa yang agak tinggi atau mungkin akan jadi terasa sempit karena kalau misalnya yang tinggi itu kan dia akan take up too much space kan ya. Iya, tapi enaknya kalau kayak aku nih mau ngambil si belakangnya tuh gampang tuh, Ya, nggak usah dibuka. jadi Kalau mau bukanya kayak gampang. yang contoh di sini kan dari kitchen setnya dari Iya. raknya juga kan bisa cukup friendly ya, nggak terlalu tinggi Betul, gitu. tapi untuk ruangan tamunya, untuk kamar sebenarnya tinggi banget Tinggi, plafonnya. betul. Jadi Jadi plafonnya untuk tinggi. area kitchen doang ya yang agak pendek plafonnya. Coba kamu kalau begitu lurus, Enggak ya? wow. Ini sih jengkal doang tuh, kan tuh jengkal doang. Itu jengkal Iya, doang. tapi kalau untuk dapur doang ya it's okay karena untuk area tamu, untuk area kamar tuh gede tinggi banget plafonnya kayak gitu. Dan kalau kalian bisa dapet yang side alley ini, Iya, kalian bisa taruh ini. barang-barang kalian kayak dus-dus yang nggak pakai atau bisa Betul. taruh di sebelah. Atau nggak Mungkin mau ditutup taruh aja jemuran tapi. juga bisa sih. Betul, mungkin jemur perlu baju. di effort ditutup aja pakai kanopi biar nggak kena hujan kan, Betul. biar dusnya nggak hancur gitu. Iya. Jadi kalian bisa taruh ini bisa sebagai storage juga di samping Yes. selain cuman sebagai tempat jemur. Betul. Jadi ya, again buat gue recommended banget buat kalian yang mau punya rumah yang Yes, nggak terlalu betul besar. Ini sih gampang banget sih kalau misalnya suruh ngepel nyapu. Iya, terus udah gitu untuk carportnya sebenarnya bisa buat 2 mobil sih, tapi perlu zigzag deh kayaknya deh. Zigzag sama kayaknya Atau nggak terasnya lurus-lurus gitu. terasnya nggak Terasnya pasti sebanyak akan, yang di rumah makan contoh sih. ini ya, pasti Iya, akan betul. kepake. Tapi kalau aku bilang ya untuk area ruang tamu kayak begini kayaknya I don't need balkon lagi deh yang di depan. Aku nggak butuh teras lagi di depan deh. Ya karena bisa ngeliatin ke atas Iya, kalau kayak dapat kalian yang duduk ini. aja di ruang tamu, kalian udah lihat yang ke atas kayak wah gitu tuh enak banget. Tapi kita sih. nggak tahu ya yang di atas itu atap kacanya kita langsung dapat atau Iya dapat. tetap dapat ya. Iya, Kalau tetap dapat sih berarti Ah. itu udah good deals Dapat banget buat banget gua. sih. Jadi Iya. karena itu main attraction-nya kalau kata gua. Betul. Kalian capek-capek banget. pulang kerja gitu Cuman, kan, tinggal lihat aku ke atas lihat bilang- bintang. Iya, tapi aku bilang sih mungkin kalau siang ya, kalian boleh pakai itu yang kanopi yang tutup sendiri gitu loh. Jadi kalau Ya, terlalu panas tutupin aja. Ntar Betul. kalau mau malam buka baru buka. Kayak atau gitu. mungkin pakai kaca film lah di kaca. Iya, pasti Tutupin. sih. Kayak gitu. Ini oke banget ya dan untuk kayak dari kamar seberang, dari kamar mandi kan bisa kayak ngintip kaca jendela anak kalian udah pada bangun belum kayak udah bangun belum nih gitu ya kan. Dan bener yang Leo bilang tadi untuk kamar utamanya juga ternyata spacious banget ya untuk plafonnya tinggi banget. Oke banget sih untuk keluarga muda yang mungkin punya anak satu doang deh gitu. Ini oke banget. Beneran. Dengan tadi catatannya yang gue bilang pakai furniture yang mungkin agak low ya, bahkan di fun dari si kamar tidurnya itu ya ranjangnya juga atau agak ini pendek. aja langsung aja ambil paketannya dari si Moreno Moreno. iya soalnya dia tuh kalau misalnya kalian beli yang Fantastic Four ya kita tuh lagi ada program THR hopefully gitu ya kalian pesan di kita masih ada promonya ya dimana kan bisa ambil paketan masih sama sih beberapa furniturnya dan itu bisa di custom sesuai yang kalian mau kayak gitu. Tuh, untuk harganya gimana Ibu Properti? Saya nggak hafal. Ini bapak gimana nih? Untuk harganya itu kita start paling murah di harga 900 juta. Tapi cuma beberapa aja nih 19 juta, Iya. masih 1M nih. Karena udah laku banget, Iya. peras banget dari grand Betul. launching kemarin, jadi sisanya untuk itu agak. Fantastic Four tau nggak berapa? 90% udah kebeli. Oh, 90% dari Fantastic Four. Itu udah gabungan ya, ada kayak dari Cendana, si Black Star, sama si X, sama si Q, sama si Z. sama Z6B Iya. tadi. Udah gabungan 90% udah keisi, jadi kayak tinggal dikit lagi nih kuotanya kan. Kalau misalnya mau buru-buru langsung hubungi kita boleh banget ya. Apalagi ini udah oke banget. Aku bilang mending ambil yang si kanopinya jadi satu aja sama KPR. Ya. Bisa dicicil, enak banget sih. Jadi pastinya juga untuk KPR-nya sama ya kayak di X7 yang kemarin kita bilang. Iya betul Jadi banget. Ada DP bisa 0 pakai, rupiah. bisa Terus ada juga yang bisa kita bantu fix untuk bunga. bank yang bisa fix rate pastinya. Betul, fixnya 15 tahun udah oke banget loh. Wow, Daripada kena banget. fluktuasi ya kan. Yes, jadi so what you guys waiting for? Jadi buat
kalian yang mau mungkin beli rumah atau mungkin lihat rumah di Park Serpong, maybe dari X6, X7, Q25 atau mungkin tipe lainnya, boleh banget. Tahap 1 yang take over juga ada, itu masih ada. Bahkan boleh di banget. sekalipun ada juga, dimanapun kita ada. Tutup nih. Oke, tutup. Boleh banget kontak kita, pastinya ada Agen Jessica sama Agen Leon. I won't do that karena ntar mic-nya jatuh. Ya, jadi pastinya boleh banget kalian hubungi kita untuk proses lihat-lihat rumah atau mungkin untuk tanya-tanya bang, misalnya untuk ini boleh banget tanya kita. Dan pastinya juga untuk di video ini thank you buat kalian yang udah nonton. Please like, comment, share this video karena pasti last month video will be published between Tuesday and Friday, not a promise. Tentang makan-makan pastinya sama model house seperti ini, makan-makan soon will be coming, akan balik lagi dan maybe staycation for later. Pasti juga consider untuk subscribe dan nyalakan bell icon supaya notifikasi setiap kali kita upload video baru. Kata anak Serpong. Sign out. Thanks for watching. Bye-bye.